Pemirsa, kami baru saja menerima informasi terkini di mana memasuki hari ke-7 operasi SAR terhadap 8 pekerja tambang emas yang terjebak di sumur tambang di Banyumas, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan melakukan persiapan untuk menutup operasi SAR pada hari ini. Tim SAR gabungan mulai menyiapkan penghentian pencarian 8 pekerja tambang di kawasan tambang emas rakyat di Dusun Tajur, Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Persiapan yang telah dilakukan dengan pembuatan prasasti bagi 8 penambang yang terjebak di kedalaman 50 meter di bawah permukaan tanah dan juga tidak berhasil dievakuasi. Tim SAR gabungan juga mulai menarik mesin pompa air yang sebelumnya digunakan untuk menguras genangan air di dalam sumur. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita langsung terhubung bersama rekan kami. Ada koresponden CNN Indonesia, Roby Sofwan Amin, langsung dari lokasi ini. Kabar yang mengejutkan, tentunya sangat sedih ya kita mendengar hal ini karena sudah ada informasi ditutupnya operasi SAR pada hari ini. Bagaimana situasi terkini di sana, Roby? Selamat siang, Heranov. Langsung saya ajak perkembangan terbaru. Saat ini di belakang saya ini setelah tadi persiapan untuk maisan ya atau penanda bagi 8 pekerja tambang yang terjebak di dalam dan tidak berhasil dievakuasi. Persiapan untuk menghentikan operasi SAR ini bisa kita lihat dari tim Basarnas yang mulai melepas mesin-mesin pompa yang sebelumnya selalu 24 jam melakukan pengurasan air yang berada di lubang galian. Ini saat ini selain pelepasan dari mesin pompa juga dilakukan pelepasan terhadap jaringan listrik yang ada di tempat ini. Nah, rencananya tim SAR gabungan akan menyampaikan secara resmi pada pukul 14.30 nanti setelah semua persiapan terkait dengan penutupan operasi SAR ini selesai dilakukan dan tampaknya memang tidak dapat dilanjutkan mengingat kondisi air yang tidak kunjung surut. Yang kedua, lokasi yang sempit dan tidak mungkin dilakukan penyelaman. Heranov. Baik, kalau kemudian nanti kita menunggu konferensi pers pada pukul 2 siang nanti, tapi apa yang bisa Anda bagikan ke kami? Ada informasi apa yang bisa dikatakan positif tentunya, harapan besar tentunya diharapkan oleh keluarga korban di sana, Roby. Tapi apa sejauh ini evaluasi yang telah dilakukan oleh para tim SAR gabungan di sana? Baik, nampaknya komunikasi kami putus dengan rekan kami. Kami meminta maaf atas gangguan komunikasi, tapi kami kembali tersambung dengan Roby. Silakan Roby. Pertama, operasi SAR dijalankan sampai dengan hari ke-7 hari ini. Hal yang paling menghambat proses evakuasi adalah kondisi lubang tambang yang begitu sempit, hanya 70-80 meter persegi. Kemudian di kedalaman 12, antara 12, 10, 11 naik turun setiap harinya itu tergenang air. Sementara survivor 8 pekerja tambang yang tengah melakukan eksplorasi dan terjebak air diperkirakan berada pada kedalaman di bawah 50 meter permukaan tanah. Nah, sehingga proses evakuasi terhadap 8 pekerja tambang ini sangat sulit untuk dilakukan. Dari Basarnas tim gabungan sudah melakukan upaya berbagai cara. Yang pertama dengan mulai menguras air yang ada di dalam, kemudian untuk mendeteksi adanya kebocoran dari sungai yang ada di sekitar tambang juga sudah dilakukan pembendungan begitu. Terus selain itu juga upaya yang lain dengan menggerakkan seluruh ada 30 lubang tambang yang ada di tempat ini, semua melakukan penyedotan dengan mempekerjakan 250 tim SAR gabungan dan juga ada 30 lebih mesin yang dioperasikan untuk menyedot. Tetapi sehari per hari ini tidak cukup signifikan untuk menurunkan debit air, apalagi sampai menjangkau ke 8 survivor yang diperkirakan di
kedalaman 50 meter di bawah permukaan tanah. Nah, yang kedua, opsi kedua adalah penyelaman. Tim penyelam juga sudah disiapkan, baik dari Basarnas, pasukan dari TNI AL juga disiapkan tim penyelam diving ya, dari ahli yang mereka biasa menyelam di gua juga sudah disiagakan. Tetapi kondisi lubang yang sempit, kemudian jarak pandang pada saat dicek menggunakan kamera bor, ini tidak cukup terang. Air yang ada itu jarak pandangnya cukup pekat, dan kondisi ini yang kemudian tidak layak untuk dilakukan penyelaman. Berikutnya safety ya, pengaman dari operasi penambangan emas ini. Sejumlah ahli tambang yang datang ke tempat ini juga sangat-sangat tidak safety ya, tidak aman. Lokasi yang dibuat atau pengaman-pengaman yang terpasang, bahkan menurut informasi di kedalaman di bawah 50, para pekerja tambang ini cukup berani tidak menggunakan safety pengaman yang cukup aman begitu, sesuai dengan standar operasional pertambangan. Nah, ini kondisi-kondisi ini yang tentunya menjadi dasar, menjadi evaluasi dari tim SAR gabungan, dan tentunya ini juga sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga. Pihak keluarga yang datang ke lokasi bersama dengan pemerintah desa dan juga pemerintah Kabupaten Bogor yang datang ke tempat ini menyampaikan yang pertama mengapresiasi atas operasi SAR yang digelar untuk mengevakuasi 8 pekerja tambang yang terjebak di bawah. Berikutnya, pihak keluarga sudah membuat pernyataan bahwa apabila selama operasi 7 hari tidak ada celah atau jalan untuk melakukan proses evakuasi terhadap 8 pekerja tambang, maka pihak keluarga sudah mengikhlaskan. Ini yang kemudian menjadi dasar operasi SAR ini, kemudian rencananya pada hari ke-7 ini, pada siang nanti akan ditutup, dan kita sama-sama sudah melihat proses persiapan terkait dengan penutupan itu. Sementara berkaitan dengan tambang, sampai dengan hari ini izin operasional tambang rakyat ini masih dalam proses dan secara resmi pemerintah belum mengeluarkan izin. Nah, berdasar dari itu, apalagi ada insiden seperti ini, maka kemarin Bupati Banyumas Ahmad Hussein sudah mengusulkan kepada Dinas SDM Provinsi yang punya kewenangan untuk melakukan penutupan. Nah, penutupan ini tentunya seiring nanti proses perizinan dan seterusnya bisa dipenuhi, standar operasional pertambangan juga nanti bisa dipenuhi, mungkin kedepannya bisa beroperasi lagi. Heranov. Ya, Roby, sebelum menutup laporan ini, saya juga ingin tahu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini. Informasinya sejauh ini sudah ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Banyumas, Roby. Ya, bicara terkait dengan penegakan hukum ya, terkait dengan operasional tambang yang izinnya belum turun dari pemerintah, tentunya ini ada hal-hal atau peraturan perundangan yang dilanggar. Nah, Polresta Banyumas sudah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama merupakan pemilik tanah yang dilakukan aktivitas penambangan, lokasi yang ada di belakang saya ini. Yang kedua, 2 orang ini merupakan operator, mereka yang menjalankan operasional tambang, termasuk mengorganisir para pekerja tambang yang melakukan eksplorasi ke bawah tanah yang akhirnya menjadi korban. Nah, yang keempat, itu tadi sudah 3, yang keempat ini merupakan pemodal. Nah, pemodal ini yang memodali ya, memberikan berinvestasi untuk melakukan satu eksplorasi seperti pemasangan listrik. Kemudian ada kayu-kayu yang harus disiapkan untuk stek pengaman. Kemudian ada operasional tambang ya, termasuk mereka operator yang harus dibayar, termasuk pekerja tambang yang melakukan eksplorasi yang harus dibayar. Ini pemodal. Nah, pemodal ini mereka sama-sama untung antara pemilik lahan, pemodal, kemudian operator dan pekerja tambang.
dalam perhitungannya mereka pekerja tambang mendapatkan 60% dari hasil eksplorasi emas yang dihasilkan, kemudian sisanya pemilik lahan dan juga investor ini yang akan mendapatkan 40%. Nah, atas keterlibatan ini kemudian adanya 8 korban pekerja ini mereka ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan Undang-Undang Minerba. Nah, ini yang saat ini 3 orang sudah diamankan pihak Polresta Banyumas, tentunya bagian Satreskrim ya. Kemudian 1 orang pemodal masih dalam belum berhasil diamankan. Nah, menurut informasi dari warga sekitar kemarin pihak pemodal sudah menghubungi, terkonfirmasi dari pemerintah desa di Bogor, di mana para 8 korban atau 8 pekerja tambang ini yang kemudian belum berhasil dievakuasi untuk menemui pihak keluarga. Tetapi sampai dengan saat ini saya belum mengupdate lagi apakah pemodal ini sudah bisa berhasil diamankan. Karena Baik, kita tunggu perkembangan terbaru dari konferensi pers yang akan digelar pada pukul 2 siang nanti. Terima kasih untuk update Anda secara lengkap. Bersama kami ada koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin langsung dari Banyumas, Jawa Tengah.